Perkenalkan, nama saya Upi. Kebetulan saya ibu dari 3 anak. Yang ingin saya tanyakan di sini, AA. Cinta pertama saya yaitu ayah saya. Kebetulan beliau sudah meninggalkan kami di 3 tahun yang lalu. Yang terus terang itu akan sangat menghancurkan perasaan saya karena saya anak pertama. Namun yang membuat saya jadi tidak merelakan, mohon maaf, karena ayah saya meninggalkan hutang yang sangat banyak. Hampir 1 M. Ya, karena kebetulan ayah saya usaha waktu itu dan beliau itu terkena beban pajak. Jadi pada suatu ketika ibu saya menerima surat tagihan pajak. Kebetulan beliau pasca stroke. Karena saya anak yang pertama, saya merasa shock, kemudian harus menyelesaikan itu. Alhamdulillah ada yang bisa saya lakukan, salah satunya adalah menjual aset. Tetapi itu tidak menyelesaikan, dan sampai hari ini itu masih ada tagihan-tagihan. Jujur saya sempat marah sama, mohon maaf, marah dengan almarhum. Saya merasa kenapa beliau meninggalkan kami dengan beban yang seperti ini. Bahkan waktu ibu saya itu menuntut saya sempat bilang, Ibu, andai saya bisa menukar nyawa saya ingin saya yang terkubur, bukan ayah saya. Biar ayah saya yang menyelesaikan semua ini. Pertanyaan saya, AA, saya tahu sikap saya salah karena Allah lebih sayang ayah saya. Tetapi jujur ini sangat menyakitkan, ini sangat capek, ini sangat melelahkan karena dengan nominal yang terus bertambah hari ke hari, saya seperti menghadapi rentenir. Bahkan kadang dalam doa saya kepada almarhum, saya ingin ketemu dengan ayah saya untuk meminta pertanggungjawaban beliau kenapa meninggalkan kami dengan beban yang begini berat. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Doa apa lagi yang harus saya panjatkan untuk almarhum? Ada 5 tingkat kesalahan manusia. 1 aib, 2 maksiat, 3 dosa, 4 durhaka, 5 zolim. Anak punya salah sama orang tua namanya apa? Durhaka. Tapi kalau orang tua punya salah ke anak namanya apa? Zolim. Bedanya dosa dengan zolim apa? Kalau dosa itu urusannya hanya sama Allah. Tapi kalau zolim urusannya 2. 1 sama Allah, 2 sama manusia. Maka ibu, untuk kesalahan ayah kemarin, pasti akan ayah pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ibu jangan merasa bahwa ayah saya tega, jahat, meninggalkan hutang dan seterusnya. Sudah. Ayah ibu udah salah. Dan boleh jadi mohon maaf. Boleh jadi ayah kita berhutang tuh untuk kita juga. Maka cukuplah dia menanggung semua kesalahannya. Jangan dibebankan lagi dengan cara kita memandang kesalahan ayah kita. Jangan menghakimi kesalahan ayah kita. Cukup biarkan ayah kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Tugas kita anak, ringankan hisabnya. Gimana caranya? Hutangnya selesaikan. Tugas ahli waris menyelesaikan hutang orang tua. Betul? Tapi belum ada. Jalani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada manusia melebihi batas kemampuannya. Kita lepaskan semua demi menyelamatkan orang tua kita. Karena bagaimanapun kita tidak akan ada di sini kalau tidak ada orang tua kita. Setuju? Ibu jangan marah sama ayah. Belajar ridho dulu. Jalani semuanya. Ada 3 yang dirindukan oleh orang tua di alam kubur dari anaknya. 1, doa. Doakan orang tua kita.
yang sudah wafat di alam kubur. 2, lanjutkan kebiasaan baik. Kalau orang tua kita punya kebiasaan baik dalam hidup, lanjutkan oleh kita. Dan yang ketiga, sedekahkan atas nama orang tua kita. Adapun cerita seperti ibu memang membutuhkan kekuatan hati dari keluarga besar untuk menerima apa yang ayah pernah lakukan. Semoga almarhum ayahanda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin.